Satu, perkenalkan, saya Totianto, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Landak. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Endang. Beliau adalah guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 4 Air Besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Endang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja Pak Toti. Pak Toti gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, luar biasa, semangat. Ya, harus tetap semangat kita ya. Mantap. Oke, Bu Endang. Tadi Bu Endang udah ngajar di kelas belum? Sudah. Udah kelas berapa, Bu Endang? Tadi ngajar di kelas 8. Kelas 8. Ya. Oke, baru satu kelas ya? Iya. Oke. Pada hari ini kita ngobrol agak lama sedikit ya, nggak apa-apa? Nggak apa-apa, santai saja. Oke, siap. Alhamdulillah Bu Endang ya, hari ini kita masih bisa melaksanakan percakapan pra observasi yang nantinya saya akan menanyakan beberapa hal terkait supervisi yang akan dilaksanakan di kelas. Iya. Oke. Sebelumnya Bu Endang, saya akan menyampaikan tujuan supervisi ini ya. Iya. Tujuannya untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa ini dilakukan, Bu? Karena sebagai persiapan awal Ibu nanti dalam melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Jadi, saya mengharapkan adanya pra observasi ini nanti Ibu bisa melakukan pembelajaran di kelas jadi lebih baik lagi, jadi lebih percaya diri gitu. Ya, siap. Oke. Baik Bu, saya akan menanyakan beberapa hal terkait supervisi yang akan kita lakukan nanti. Pertama, saya akan menanyakan tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan nanti di kelas. Seperti apa tujuan pembelajarannya? Ya. Baik, terima kasih kepada Pak Toti yang telah menunjuk saya sebagai guru yang diamati dalam pra observasi CGP di angkatan 9. Angkatan 10. Angkatan 10 ini ya? Iya. Angkatan 10. Tujuan pembelajaran nanti yang akan saya sampaikan kepada siswa di sini ada dua, Pak Toti. Yang mana pertama di sini yaitu siswa mampu menulis teks pidato persuasif yang dibaca dengan tepat. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, siswa mampu mempresentasikan hasil kerjanya itu secara lisan. Seperti itu saja Pak Toti, tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan kepada siswa nanti. Oke, berarti Ibu ada dua tujuan pembelajaran ya. Iya. Yang pertama, siswa mampu menulis teks pidato persuasif yang dibaca dengan tepat. Terus yang kedua, siswa mampu mempresentasikan hasil kerjanya secara lisan. Iya. Gitu ya? Iya. Oke, pertanyaan berikutnya Bu. Bagaimana area pengembangan kompetensi yang akan dicapai? Kalau menurut saya itu area pengembangan kompetensi yang akan saya capai di sini ada dua Pak Toti. Yang pertama yaitu tentang pengetahuan, yang kedua tentang area keterampilan. Oke. Seperti itu. Yang mana pengetahuan di sini siswa itu harus mampu dalam memahami teks pidato persuasif. Itu yang pertama ya. Yang kedua, siswa mampu mempresentasikan hasil kerjanya itu secara lisan Pak Toti. Nah, terus area keterampilan di sini siswa mampu membuat prosedur teks pidato persuasif. Nah, yang mana prosedur teks pidato persuasif di sini mencakup siswa mampu menulis pembuka dulu Pak Toti. Ya. Nah, menulis pembuka dalam teks pidato persuasif itu bagaimana caranya. Terus yang kedua tentang isi. Bagaimana sih isi teks pidato persuasif itu? Nah,
Yang ketiga itu penutup. Penutupnya bagaimana? Ya, siswa yang menyelesaikan itu. Seperti itu. Oke. Dari yang saya tangkap Ibu, ada dua area pengembangan kompetensi yang akan dicapai. Iya. Pertama, pengetahuan Bu ya. Iya. Pengetahuan, siswa mampu memahami teks pidato persuasif. Terus siswa mampu mempresentasikan hasil kerjanya secara lisan. Betul Bu? Betul. Oke, terus area pengembangan yang kedua adalah keterampilan ya. Iya. Siswa mampu membuat prosedur teks pidato persuasif. Di situ tadi kata Ibu ada bagian pembuka, ada bagian isi, dan juga ada bagian penutup ya. Iya. Oke, baik Bu. Ini terkait nanti pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di kelas. Tentunya Ibu punya rencana kan, rencana pembelajaran. Iya. Bisa Bu Endang menjelaskan menggunakan metode apa, misalkan strategi apa, maupun model apa nanti yang akan Ibu terapkan pada pembelajaran di kelas Ibu. Baik, rancangan-rencana pembelajaran yang akan saya gunakan di sini ada 3 ya Pak Toti. Yang pertama strategi, yang kedua metodenya bagaimana, yang ketiga yaitu modelnya itu bagaimana. Yang pertama strategi. Strategi di sini yang akan saya gunakan dalam pembelajaran itu berbentuk berdiferensiasi yang terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional. Itu biasa disebut KSE biasa ya Pak Toti. Oke, benar, seperti KSE. itu kan? Betul, KSE. Berdiferensiasi di sini itu harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa Pak Toti. Karena bukan apa, kalau tidak disesuaikan dengan kebutuhan siswa itu akan berdampak tidak baik. Betul. Kalau hanya berdasarkan kebutuhan guru saja. Nah, kalau berdasarkan kebutuhan siswa itu akan berdampak baik karena itu apa yang dimau oleh siswa. Seperti itu. Mantap. Terus untuk metode di sini berdiferensiasi di sini ada 8 siswa yang menyukai audiovisual. Terus ada 11 siswa yang menyukai video visual. Video visual ya. Ya, video visual. Yang mana di sini kebanyakan perempuan Pak Toti. Perempuan ya. Iya, sedangkan laki-lakinya itu sedikit yang menyukai ini. Nah, ya, seperti itu ya. Terus untuk metodenya nanti yang akan saya gunakan yang di sini yaitu pertama diskusi kelompok. Yang mana diskusi kelompok ini akan saya bagi nanti Pak Toti. Setiap kelompok itu bisa menjadi 3 atau 4 orang dalam satu kelompok. Nah, setelah saya membagikan kelompok tadi, nanti mereka berdiskusi, mereka akan saya akan memberikan penugasan kepada siswa tersebut. Nah, setelah memberikan penugasan di sini nanti mereka akan mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas. Secara berkelompok ya. Nah, habis itu setelah presentasi mereka harus melakukan tanya jawab antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Seperti itu. Saling tanya jawab itu Bu ya? Ya, saling tanya jawab antara kelompok satu dengan yang lainnya biar keadaan kelas itu menjadi agresif, lebih hidup itu ya? Lebih hidup dalam pembelajaran. Seperti itu ya. Terus untuk model pembelajaran di sini saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Yang mana problem based learning biasa disebut PBL ya Pak Toti? Ya, benar. Problem based learning di sini yaitu pembelajaran yang berbasis masalah. Yang mana siswa itu dituntut untuk menyelesaikan masalah yang ada di lembar LKPD nanti. Seperti itu. Oke, baik Bu Endang, saya ulang ya. Dari yang saya simak tadi,
Bu Endang menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE. Iya. Betul, Bu Endang ya? Ya, seperti itu. Yang mana di situ juga disesuaikan dengan kebutuhan para siswa. Tadi saya dengar Bu Endang ada siswanya yang menyukai audio visual, menyukai video visual ya. Ya, seperti itu. Terus di situ saya simak juga kebanyakan perempuan Bu Endang ya kan? Ya, kebanyakan perempuan. Kalau laki-laki itu sedikit. Oke. Berarti Bu Endang nih menurut saya telah melaksanakan asesmen ataupun diagnostik awal sebelum sebelum pembelajaran ataupun sebelum membuat rencana pembelajaran ini. Iya. Jadi makanya saya tahu. Jadi Bu tahu mana yang audio visual, mana yang video visual, benar kan? Oke, baik Bu. Terkait dengan metode pembelajaran, Ibu di sini nanti akan menerapkan diskusi kelompok ya, yang akan dibagi dalam beberapa kelompok kan? Iya. Di situ di tiap kelompok nanti ada 3 atau 4 siswa. Terus setelah itu Ibu akan memberikan penugasan, kemudian siswa juga akan melaksanakan presentasi, terus tanya jawab antar kelompok, gitu kan Bu? Iya. Oke. Terkait dengan model pembelajaran, Ibu tadi menggunakan model PBL kan? Iya. PBL, Problem Based Learning, atau yang kita kenal dengan pembelajaran berbasis masalah ya. Oke, nanti permasalahan yang ada di LKPD akan mereka selesaikan. Oke, gitu ya. Iya. Baik Bu. Nanti di dalam pembelajaran ataupun dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas, tentunya Ibu biasanya kan guru-guru menggunakan media pembelajaran. Iya. Jadi bisa Bu Endang menjelaskan di sini kira-kira Bu Endang menggunakan media pembelajaran apa? Nanti saya akan menggunakan media pembelajaran itu ada 2 Pak Toti. Yang pertama itu berbentuk video, yang kedua itu berbentuk LKPD. Nah, yang berbentuk video ini nanti saya akan memutarkan sebuah video pembelajaran yaitu tentang teks pidato persuasif. Nah, di mana siswa ini saya minta untuk mengamati, mencermati apa yang ada di dalam teks pidato persuasif tersebut. Mencermati tentang bagaimana isinya, bagaimana pembukaannya, bagaimana penutupnya, seperti itu. Terus yang kedua yaitu LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Yang mana di sini saya akan menyuruh siswa untuk menulis teks pidato persuasif. Nah, setelah mereka menulis teks pidato persuasif, di situ saya menyuruh mereka untuk mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas. Seperti itu Pak Toti. Oke, baik Bu Endang. Bu Endang menggunakan dua media pembelajaran. Betul Bu Endang? Betul. Yang pertama adalah video pembelajaran dan yang kedua adalah LKPD. Iya. Untuk video pembelajaran Bu Endang nih membuat sendiri ataupun misalkan mengambil dari YouTube atau video pembelajaran lainnya mungkin di PMM atau gimana Bu? Untuk video pembelajarannya saya mengambil di YouTube. Di YouTube Bu ya? Iya, yaitu tentang narkoba. Jadi mereka mencermati bagaimana pembukaannya dalam video tersebut, terus bagaimana isinya, terus bagaimana penutupnya, seperti itu. Oke, baik Bu Endang. Nah, terkait LKPD Bu Endang, bentuknya seperti apa tuh LKPD-nya Bu Endang? Kalau LKPD di sini saya berbentuk esai Pak Toti. Esai? Iya. Oke, baik Bu Endang. Kita pertanyaan terakhir nih Bu Endang. Pertanyaan terakhir ya. Ya. Kira-kira kapan waktunya nih Bu Endang akan melaksanakan pembelajarannya di kelas? Saya akan melaksanakan pembelajaran di kelas ini pada hari Kamis. Kamis? Ya, Kamis jam pertama.
Kamis jam pertama. yaitu di kelas 9 Pak Toti. Seperti itu. Oke, baik ya. Jadi Bu Endang akan melaksanakan pembelajaran di kelas pada hari Kamis jam pertama di kelas 9. Ya, di kelas 9. Oke, nanti Bu, saya akan ikut pembelajaran Ibu itu ya di kelas. Ya. Saya akan hadir di situ, saya akan mengamati, saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang Ibu lakukan pada pembelajaran tersebut. Gitu Bu ya. Iya. Setelah itu Bu, setelah Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas, kita akan melaksanakan diskusi kembali Bu. Kalau sekarang ini kan namanya diskusi pra observasi. Nah, kalau itu setelah pelaksanaan pembelajaran kita akan diskusi yang namanya pasca observasi. Betul Bu ya? Ya. Terima kasih Ibu ini atas waktunya. Mudah-mudahan dalam melaksanakan pembelajaran di kelas nanti semuanya lancar dan tidak ada halangan Bu ya. Ya, amin. Oke, terima kasih Bu atas waktu dan segalanya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya? Baik. Ya, alhamdulillah baik semuanya. Semoga pada pagi hari ini dan sampai akhir di pembelajaran kita diberi kesehatan. Nah, terus sebelum memulai pembelajaran, Ibu minta ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Dipersilakan. Berdiri. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa akan selesai. Baik, Ibu ingin mengecek kehadiran. Apakah hadir semuanya? Hadir. Ya, syukur. Alhamdulillah hadir semuanya. Berarti tidak perlu dihitung lagi ya. Iya. Sebelum memulai pembelajaran, kita ada baiknya nih melakukan ice breaking terlebih dahulu agar meregangkan otot-otot yang ada di dalam tubuh kita dan otak kita pun jadi fresh, tidak kaku. Dengar? Dengar. Baik, silakan berdiri. Satu, dua, tiga. Tangan kanan, tangan kirimu pujai jari. Direntangkan, direnggakan, putar pergelangan. Acung depan dilengkungkan, ambil tepuk tangan. Tengah semua, angkat kaki kedua. Ke atas tangan kita, digenggam
agar semua teks pidato persuasif dapat tersusun secara sistematis. Iya, agar semua teks pidato persuasif dapat tersusun secara sistematis. Yang kedua, bagaimana kita dapat menyusun teks pidato persuasif? Bagaimana? Ada yang tahu? Saya, Bu, Iya, silakan Agai. dengan memperhatikan langkah-langkah dalam menyusun teks pidato sesuai dengan struktur dan ciri pembahasan teks pidato persuasif. Iya, dengan memperhatikan langkah-langkah dalam menyusun teks pidato persuasif. Terus di sini kaitan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu kamu mampu menulis teks pidato persuasif yang dibaca dengan tepat. Yang kedua, kamu mampu mempresentasikan hasil kerjanya teks pidato persuasif secara lisan. Nah, terus di sini Ibu minta kepada kalian, di sini Ibu akan memutarkan sebuah video pidato persuasif. Ibu minta kepada kalian untuk memperhatikannya terlebih dahulu. Nanti ada pertanyaan yang akan Ibu kasihkan kepada kalian. Jelas? Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Puja dan puji syukur kita hantarkan kepada Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salam dan salam kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa umat manusia ke jalan kebenaran. Yang terhormat Brigjen Pol Haji Monang Sitomorang SH MSI selaku Kepala BNN Provinsi Sulawesi Tengah. Yang saya hormati staf dan jajaran BNN Provinsi Sulawesi Tengah. Yang saya hormati para dewan juri. Yang saya hormati seluruh panitia penyelenggara lomba serta masyarakat Indonesia terkhusus di Sulawesi Tengah yang saya banggakan. Ada sebuah pepatah pemilihan mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Maka dari itu, perkenalkan, nama saya Arif Rahmandono, siswa pelajar dari Mandua, Kota Palu. Panitia telah memilih tema dalam merayakan hari ulang tahun BNN Republik Indonesia ke-20 tahun, yaitu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika P4G. Saya sebagai peserta lomba sekaligus generasi penerus bangsa Indonesia merasa sangat bangga dengan tema tersebut. Kenapa? Dan mengapa saya bangga? Karena saya adalah salah satu generasi penerus bangsa Indonesia. Wajib hukumnya menjadi kebanggaan agama, nusa, dan bangsa. Jalan-jalan ke Sulawesi Tengah. Jangan lupa mampir ke Kota Palu makan kaleo. Janganlah Anda sekali-sekali menyalahgunakan narkoba. Siap-siap masa depan Anda suram dan loyo. Wahai pemuda-pemudi generasi penerus bangsa Indonesia, di era globalisasi yang semakin berkembang, sepatutnya kita ketahui bersama bahwa negara kita, Indonesia, sedang dalam bahaya dengan salah satu kasus, yaitu penyalahgunaan narkoba. Narkoba tidak hanya menyerang Indonesia saja, tapi berdampak ke seluruh belahan dunia. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan berbahaya lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatakan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya sendiri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Penyalahgunaan, mengedar, maupun pemakaian narkoba dapat terjerat hukum dan dapat menimbulkan kematian. Narkoba seharusnya tidak berbahaya jika digunakan dengan sebaik-baiknya dengan cara yang tepat, yaitu untuk pelayanan medis. Akan tetapi,
sangat disayangkan adalah sekelompok manusia yang banyak menyalahgunakannya. Menurut data pada tahun 2021 yang dikatakan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia. Baik, karena kalian sudah memperhatikan pidato persuasif yang ada di depan ini, Ibu ingin menanyakan kepada kalian, pesan apa yang disampaikan dalam video pidato persuasif tersebut? Ada yang tahu pesannya? Saya Bu, Iya, silakan Sora. jangan pernah menggunakan narkoba, jangan bergaul yang bebas. Iya, jangan pernah menggunakan narkoba dan jangan bergaul yang bebas. Karena jika sekali saja kalian menggunakan narkoba dan bergaul yang bebas, maka akan berakibat fatal buat kalian semua. Jelas? Jelas. Itu Ibu minta jangan pernah menggunakan narkoba ya. Ya. Terus sampai di sini penjelasan Ibu tentang dalam menulis teks pidato persuasif. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, di sini Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Jelas? Jelas. Yang ini misal kelompok 1, 2, dan 3. Silakan ke tempat kelompoknya masing-masing. Sini Ibu akan membagikan lembar LKPD-nya ya. Kalian kerjakan, nanti Ibu jelaskan dulu terlebih dahulu dalam membuat teks pidato persuasif. Nah, di sini Ibu minta kepada kalian menulis teks pidato persuasif sesuai dengan tema yang ada di dalam lembar LKPD-nya masing-masing. Jelas? Jelas. Setelah kalian menulis teks pidato persuasif, Ibu minta kepada kalian masing-masing temannya membacakan teks pidato persuasifnya di depan teman kelompoknya masing-masing. Nah, nanti setelah temannya membacanya di depan teman kelompoknya masing-masing, teman yang lain menilainya ya. Nanti yang mendapatkan nilai tertinggi nanti maju di depan kelas untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Jelas? Jelas. Baik. Silakan kerjakan tugasnya kembali. Ingat ya, jika ada yang tidak tahu, yang ingin ditanyakan kepada Ibu, silakan ditanyakan. Jangan malu bertanya, nanti sesat di Jalan. Bertanya saja jika tidak ada yang tahu. Bu, ini apa Bu? Seperti itu. Apa maksudnya ini Bu? Jangan diam-diam saja ya. Ya Bu.
kasih untuk memastikan keluarga kita bahagia. Keluarga adalah karunia yang sangat menjaga kesehatan mereka. Pola makan yang teratur, pola makan yang kita seimbang, olahraga yang teratur. Hal-hal penting ini harus kita perhatikan dengan keluarga yang sangat sehat. Kita dapat menghadapi tantangan dalam hidup dengan lebih baik. Ingatlah bahwa menjaga kesehatan adalah ibadah, dan ingatlah bahwa menjaga kesehatan adalah ibadah. Dan dengan karunia kita menunjukkan rasa syukur kepada Allah atas karunia-karunia-Nya. Mohon maaf apabila terdapat kata yang tidak berkenan kepada kalian semua. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih. Baik, karena sudah membacakan teks pidatonya masing-masing di depan teman kelompoknya masing-masing, Ibu minta nilai yang tertinggi maju di depan kelas untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Masing-masing kelompok ya. Silakan maju, siapa duluan? Ya, silakan Susana Rati. Pidato persuasif tentang kesehatan keluarga. Yang terhormat Ibu Endang selaku guru bahasa Indonesia serta teman-teman yang saya sayangi. Keluarga adalah karunia yang sangat berharga. Untuk memastikan keluarga kita bahagia, penting bagi kita untuk menjaga kesehatan mereka. Pola makan yang seimbang, olahraga yang teratur. Hal-hal penting yang harus kita perhatikan dengan keluarga yang sehat, kita dapat menghadapi tantangan dalam hidup dengan lebih baik. Ingatlah bahwa menjaga kesehatan adalah ibadah. Dan dengan itu kita menunjukkan rasa syukur kepada Allah atas karunia-Nya. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang tidak berkenan kepada kalian semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Baik, karena teman kalian sudah membacakan hasil kerjanya, Ibu ingin bertanya kepada kalian, apa pesan yang disampaikan dalam teks pidato persuasif teman kalian ini? Apa? Ada yang tahu? Ya, silakan Permata Juwita. Menjaga kesehatan mereka, pola makan yang seimbang, olahraga yang teratur, Bu. Iya, menjaga kesehatan, terus menjaga pola makan. Ada lagi? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan Sora. Harus menjaga kesehatan. Ya, harus menjaga kesehatan. Maka dari itu kita diwajibkan menjaga kesehatan dan mengatur pola makan yang teratur. Baik, tepuk tangan untuk teman kalian. Nah, di sini apa kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini? Ada yang tahu kesimpulannya apa? Saya, Bu. Ya, silakan Sora. Agar kita tahu langkah-langkah dalam menulis teks pidato persuasif. Ya, agar kita tahu dalam menulis teks pidato persuasif. Terus, pada pembelajaran hari ini ada hal baru apa yang kalian dapatkan dalam pembelajaran pada hari ini? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan Karen. Kita dapat menyimpulkan langkah-langkah dalam menyusun teks pidato persuasif. Ya, kita dapat menyimpulkan langkah-langkah dalam menyusun teks pidato persuasif. Terus di sini untuk materi yang akan datang, Ibu minta kepada kalian yaitu membaca teks cerpen. Ibu minta kepada kalian membaca di rumah teks cerpen. Jelas? Jelas. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdiri. Sebelum ulama kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa telah selesai. Beri salam. Terima
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kegiatan pasca observasi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Totianto, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. Nah, pada kesempatan ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak pengajar praktik, Bapak Tamrin, dan juga oleh Ibu Endang. Ibu Endang ini adalah guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 4 Air Besar. Beliau adalah guru yang telah saya observasi di kelas dalam kegiatan supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Endang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Toti. Gimana kabarnya nih, Bu Endang? Alhamdulillah baik-baik saja. Pak Toti gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, lancar-lancar. Ya, syukur. Gini Bu Endang, pada kegiatan ini ya, namanya adalah pasca observasi. Dalam kegiatan pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan nanti yang akan saya tanyakan kepada Bu Endang nih ya, terkait dari observasi yang telah saya lakukan di kelas Bu Endang kemarin, dengan tujuan adalah untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Nah nih Bu Endang, pertanyaan pertama nih. Bagaimana perasaan Bu Endang dari kegiatan supervisi yang telah dilakukan kemarin? Begini ya Pak Toti, perasaan saya dari kegiatan supervisi yang saya lakukan dalam pembelajaran kemarin itu, kalau pertama-tama itu saya merasa agak tegang, kurang pede. Terus tapi setelah berjalannya waktu, dalam mengajar saya sudah, alhamdulillah lah, sudah kelihatan pedenya, sudah fresh lah, ibaratnya kata orang seperti itu. Dan hanya itu saja Pak Toti. Oke, berarti di awal-awal aja rasa tegang Bu Endang ya? Ya, di awal-awal merasa tegang, kurang pede, karena bukan apa, karena diawasi tadi sama pengawas lah. Seperti itu. Iya. Kurang terbiasa. Iya. Lumrah itu Bu Endang, biasa kan kita ngajar nggak ada orang kan, Iya. nggak ada yang ngawasi, jadi santai-santai aja biasa. Sekarang ada yang ngawasi jadi beda gitu kan. Iya, beda. Oke, baik Bu Endang ya. Pertanyaan selanjutnya nih, bisa Bu Endang ceritakan kembali nih area pengembangan kompetensi yang Ibu kembangkan pada saat proses pembelajaran kemarin, dan langkah-langkah atau tahapan apa saja yang Ibu lakukan pada proses pembelajaran kemarin Bu? Area pengembangan kompetensi yang saya kembangkan pada saat pembelajaran kemarin itu, kompetensinya ada dua yang saya kembangkan, yaitu yang pertama pengetahuan ya Pak Toti, yang kedua yaitu keterampilan. Ya. Jadi di mana pengetahuan ini saya mengharapkan siswa itu dapat memahami materi yang saya ajarkan, terus mengenali dan juga menganalisis tentang teks pidato persuasif itu, bagaimana ciri-cirinya, misalnya tentang kebahasaannya, terus pembukaannya bagaimana, penutupnya itu bagaimana. Nah, terus bagaimana cara siswa itu mempresentasikan di depan teman kelompoknya. Nanti setelah mempresentasikan di depan teman kelompoknya, nilai yang tinggi nanti akan maju mempresentasikan di depan kelasnya. Nah, seperti itu. Terus langkah-langkahnya dalam membuat rancangan pembelajaran itu, saya membuat media pembelajaran itu berupa video. Nah, video, terus slide presentasi, dan juga saya menerapkan pembelajaran itu, pembelajaran problem based learning, yaitu biasa disebut PBL ya. Nah, seperti itu. Terus pembelajaran berdiferensiasi yang terintegritas dengan KSE, biasa itu Pak Toti saya lakukan. Serta dengan menggunakan itu metode diskusi. Dengan metode diskusi nanti mereka untuk biar pikiran mereka itu terbuka, bagaimana sih caranya, seperti itu.
Oke, berarti Bu Endang mengembangkan dua kompetensi ya. Ya. Yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua keterampilan. Ya, keterampilan. Nah, terus untuk langkah-langkah Bu Endang kemarin membuat RPP, kemudian di situ Bu Endang juga menyelipkan video pembelajaran kan. Ya, video pembelajaran. Ada slide-slide presentasi, terus Bu Endang menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan SE. Ya. Kemudian juga Bu Endang menggunakan strategi pembelajaran PBL, Ya, PBL. problem based learning, yang dikolaborasikan dengan metode diskusi. Ya, metode diskusi. Baik Bu Endang, pertanyaan lanjutnya nih. Sejauh mana keberhasilan area pengembangan yang telah Ibu lakukan pada proses pembelajaran di kelas kemarin? Untuk keberhasilan area pengembangan dalam proses pembelajaran di kelas kemarin ya, menurut saya melaksanakan pembelajaran itu sesuai dengan tahapan-tahapan yang saya rancang, yang saya masukkan di dalam RPP itu ya. Nah, kemudian menurut saya alhamdulillah proses pembelajaran itu berjalan dengan lancar. Menurut saya sudah berhasil lah seperti itu. Kalau menurut saya ya Pak Toti, meskipun ada sedikit kendala yang saya hadapi seperti itu. Oke, secara keseluruhan pasnya sudah berhasil Bu ya. Ya, Meskipun ada kendala yang Ibu hadapi, bisa Ibu ceritakan kira-kira kendala apa yang Ibu hadapi kemarin itu? nah untuk kendala yang saya hadapi dalam pembelajaran di situ, mungkin semua guru itu mengalami ya Pak Toti, bukan hanya saya saja mungkin. Itu semuanya biasa kadang-kadang. Tidak semua kendalanya di situ yaitu tidak semua siswa itu aktif. Nah, dalam belajar. Terus tidak semua siswa itu berpartisipasi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut. Nah, yaitu di dalam diskusi kelompok itu ada siswa yang masih pasif, Ya. diam dalam belajar diskusi kelompok itu. Ada yang tidak ikut dalam kegiatan diskusi kelompok seperti itu. Oke, benar. Memang biasa hampir semua guru mengalami kalau diskusi kelompok tuh ada beberapa siswa yang kurang aktif ya. Iya. Misalkan tak melamun, tak bekerja, hanya diam gitu kan. Itu rasanya semua guru pernah mengalami seperti itu. Baik Bu Endang ya, pertanyaan selanjutnya nih. Kira-kira Bu Endang nih, apa yang Ibu lakukan supaya bisa memperbaiki dari kendala-kendala yang Ibu hadapi kemarin? Nah, yang saya lakukan untuk memperbaiki dari kendala-kendala yang saya hadapi dalam pembelajaran itu, saya harus memperhatikan lagi tentang ketertarikan siswa Pak Toti. Apa sih maunya siswa supaya di dalam kelas siswa tersebut bisa aktif, tidak hanya terfokus kepada saya saja. Siswa itu harus ikut juga supaya mereka tertarik dalam pembelajaran, dalam kesiapan belajar itu bagaimana. Terus mungkin saya harus lebih menggali lagi ya, lebih ingin mengetahui lagi apa sih kebutuhan yang bisa membuat mereka aktif dalam belajar. Jadi saya akan membuat asesmen dalam pembelajaran untuk melihat seperti apa sih kegiatan siswa, kemudian seperti apa sih kebutuhan siswa tersebut. Seperti itu Pak Toti. Oke, berarti kedepannya Bu Endang akan lebih memperhatikan keaktifan siswa lagi, kemudian akan membuat asesmen ya, Ya, asesmen asesmen. untuk melihat kesiapan siswa, untuk melihat kebutuhan siswa gitu ya. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya lagi nih Bu. Kira-kira kapan Ibu rencananya akan melakukan perbaikan dari rencana-rencana yang telah Ibu paparkan tadi? Rencana saya untuk melakukan perbaikan ini rencananya dalam waktu dekat inilah Pak Toti. Karena setelah ini kan ada pembelajaran yang lain kan. Ya, betul. Jadi mungkin setelah melihat evaluasi dari proses pembelajaran yang
saya lakukan. Jadi secepatnya lah saya akan melakukan asesmen tersebut. Baik Bu Endang, pertanyaan yang tadi itu adalah merupakan pertanyaan terakhir dalam percakapan pasca observasi kita. Harapan saya ke depan Bu Endang, apa yang telah Bu Endang rencanakan, apa yang Bu Endang akan lakukan ke depannya bisa lancar dan lebih baik lagi. Kemudian dari perbaikan-perbaikan yang Ibu lakukan nanti akan berdampak pada kelas Ibu. Kelas Ibu nanti akan lebih menyenangkan, siswanya akan lebih aktif, pembelajaran akan berpihak pada murid, begitu Bu ya. Iya. Terima kasih Bu atas waktunya, telah meluangkan waktu dalam percakapan pasca observasi ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.